Akhirnya ahli waris membuat makam baru di atas tanah yang tidak ada jenazahnya. Salah satunya makam Mbah Priuk. Jadi bikin makam-makaman, makam palsu. Ini udah biasa lah, kalian Balawi itu kayak begitu ya. Kata Syukur. Pernyataan itu dibenarkan oleh Serli, juru makam TPU Semper. Menurutnya 12 Habib yang dimakamkan di TPU Dobo telah dipindah ke TPU Semper. Saat pemindahan, tidak ada satupun ahli waris dari 12 Habib itu yang hadir. Jadi 5 batu nisan dari makam para Habib itu hilang, termasuk makam nisannya makam Mbah Priuk. Jadi makam Mbah Priuk itu nisannya tuh dihilangin, nggak ada lah tuh di TPU Semper gitu. Untuk apa? Untuk ngakalin kenapa kejadian 2010 itu meledak sampai banyak korban jiwa ya, sampai nyawa ada yang melayang tuh dari Satpol PP. Dan bahkan dari penduduk sipil juga kalau nggak salah waktu itu deh, tahun 2010. Karena waktu itu tuh menurut makam Mbah Priuk di Jakarta Utara, kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ada artikel menarik dari mantan penjaga makamnya Mbah Priuk zaman dulu. Jadi beliau itu tuh disuruh bikin nisan palsu tapi dia nolak karena makam Mbah Priuk itu tuh udah dipindahin ke TPU Semper dari tahun 1997. Nah, gue kutip dari Detik News. Seorang pria bernama Syukur mengaku pernah diminta oleh ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad untuk membuat 5 nisan palsu di lokasi bekas pusara Mbah Priuk. Namun pria yang sempat menjadi juru kunci TPU Dobo Koja itu menolaknya. Waktu tahun 1999 saya diperintahkan ahli waris untuk membuat 5 nisan. Salah satunya Habib Hasan. Jadi saya tidak mau. Terus saya kasih ke teman saya, kata Syukur di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Syukur mengaku tidak mau membuat nisan-nisan itu karena jenazah para Habib termasuk Mbah Priuk yang telah dipindahkan ke TPU Semper. Pemindahan makam-makam itu dilakukan pada tahun 1997. Makamnya Mbah Priuk nih dan 12 yang lainnya tuh udah dipindahin ke TPU Semper, TPU Budi Dharma. Lu searching aja di Google tuh ya, ada yang namanya TPU Budi Dharma dan di situ tuh ada makam Mbah Priuk. Kalau nggak salah tuh ada awning warnanya hijau tuh di situ tuh. Dan kalau waktunya banjir ya kebanjiran, tenggelam juga tuh makam gitu. Masa wali kebanjiran nih? Wali apa? Wali ngelung kali. Akhirnya ahli waris membuat makam baru di atas tanah yang tidak ada jenazahnya. Salah satunya makam Mbah Priuk. Jadi bikin makam-makaman, makam palsu. Ini udah biasa lah, kalian Balawi itu kayak begitu ya. Kata Syukur. Pernyataan itu dibenarkan oleh Serli, juru makam TPU Semper. Menurutnya 12 Habib yang dimakamkan di TPU Dobo telah dipindah ke TPU Semper. Saat pemindahan, tidak ada satupun ahli waris dari 12 Habib itu yang hadir. Jadi waktu pemindahan jenazah ini kerangkanya nih, satupun tuh ahli warisnya tuh nggak ada yang hadir. Jadi ya gitu deh kelakuannya dia. Sally juga mengaku pernah didatangi seorang Habib yang mengaku ahli waris Mbah Priuk. Habib itu memintanya untuk mengurusi makam di TPU Dobo. Jadi TPU yang udah nggak ada makamnya itu tuh disuruh diurusin tuh sama Serli. Nah sekarang nih Mbak Serli ini lagi tugas di TPU Semper ini. Tapi saya nggak mau karena saya sudah dikuasakan oleh Pak Sumartono, kuasa hukum ahli waris TPU Dobo untuk mengurusi makam 12 Habib di TPU Semper. Jadi ahli warisnya ini nih udah mindahin jenazahnya nih, kerangka-kerangkanya itu ke TPU Semper. Jadi Mbak Serli ini nih disuruh ngurusin di situ. Menurut Serli, Habib tersebut datang ke TPU Semper untuk menemuinya sebanyak 3 kali. Namun setelah itu 5 batu nisan dari makam para Habib itu hilang. 5 batu nisan dari makam para Habib itu hilang, termasuk makam nisannya makam Mbah Priuk.
Jadi makam Mbah Priuk itu misalnya tuh dihilangin, nggak ada lah tuh di TPU Semper gitu. Untuk apa? Untuk ngakalin para orang-orang beleguk nih yang mau ziarah ke TPU Mbah Priuk itu, bahwa di situ bener ada yang namanya Mbah Priuk gitu. Di situ ada penyebar Islam pertama di daerah Tanjung Priuk yang padahal sejarahnya bohong. Nah, lu bisa tonton lu di channel gue, di vlog gue tuh makam palsu Mbah Priuk. Gue jelasin detail tuh ya, dari asal usulnya dia orang Palembang. Dan jadi gini ya, klan-klan Balawi ini nih udah biasa gitu ya, yang namanya ngebohongin kuburan, ngebohongin makam apa segala macam tuh udah biasa. Jadi kalau misalnya ada orang Balawi itu dikuburin di tanah itu, lu mesti waspada, berarti dia itu pengen menguasai tanah di situ gitu loh. Kenapa kejadian 2010 itu meledak sampai banyak korban jiwa ya, sampai nyawa ada yang melayang tuh dari Satpol PP. Dan bahkan dari penduduk sipil juga kalau nggak salah waktu itu deh, tahun 2010. Karena waktu itu tuh menurutnya itu tuh ahli warisnya Mbah Priuk itu tuh memegang surat perbonding tanah seluas 5 hektar di daerah Tanjung Priuk tersebut gitu loh. Padahal Mbah Priuk itu aslinya orang Palembang gitu. Dan waktu meninggal itu tuh dia umur 29 tahun, belum nikah, nggak punya keturunan. Yang ngaku-ngaku keturunannya itu tuh dari adiknya Mbah Priuk. Mbah Priuk itu tuh datang ke situ tahun 17. Pokoknya lu lihat lah detailnya gitu deh. Pokoknya ujung-ujungnya tuh urusannya itu urusan duit dan bawa-bawa nama Rasulullah. Akhirnya orang Indonesia karena cinta sama Rasulullah, apapun diterjang, apapun dibela, dan akhirnya mati konyol, mati mendadak. Nah, terus banyak juga tuh orang-orang nanya tuh ke gue, "Bang, kalau misalnya kasusnya KM50 tuh kayak gimana?" Kalau menurut gue yang orang meninggal di KM50 tuh mati syahid ya, mati syahid gitu. Ditembak mati syahid. Dia mempertahankan keyakinan dia bahwa dia tuh membela juriah Nabi yang asli gitu loh. Jadi apapun dikorbankan sama dia tuh gitu. Ya kan? Kenapa dia kayak begitu? Karena dia nggak tahu bahwa si Rizik itu tuh ternyata bukan jurian Nabi yang asli. Kalau misalnya dia tahu jurian Nabi, si Rizik tes DNA aja kagak mau, bukan jurian Nabi yang asli apa segala macam, gue rasa nggak bakal dia ngebela kayak begitu. Terus dari versi polisi, Muhyiddin Habib ini bertindak keras, akhirnya diambillah sikap tegas dari polisi tersebut. Tapi kalau versinya dia, emang polisi tuh udah mau ngedor dia gitu. Kalau gue jadi polisi, ngapain gue nembak pengawalnya? Tembak aja langsung orangnya gitu. Orang udah bikin resah mulu di Indonesia gitu. Jadi harusnya tuh yang bertanggung jawab atas kematian KM50 ya Rizik lah mesti ituin keluarga-keluarga korbannya gitu. Jadi maksud gue gini ya, udahlah mulai sekarang nih kita berhentilah ziarah ke makam Habib itu ya. Kalau kita nggak jarak ke makam Habib, otomatis biaya operasionalnya tuh makam tuh nggak bakal bisa ditutupin sama duit-duit celengan itu, duit-duit amplop itu, duit-duit kotak amal itu tuh. Kalau dia udah nggak bisa ngebayar gaji orang buat ngurusin makamnya itu, otomatis makam itu bakal terlantar dan otomatis jadi bangunan usang dan otomatis itu bakalan ditinggalin sendiri, bakalan disarang-gonggoin. Makanya dari sekarang nih, udahlah gerakan kita tuh anti jarak ke makam Habib tuh mesti digaungkan dari jauh-jauh, mesti digaungkan dari sekarang gitu. Biar aja ntar tuh makam-makam itu bakal jadi prasasti kepalsuan bahwa pernah dimakamkan di sini, kuburan kosong dan sering dijarain sama orang-orang beleguk gitu. Makanya udahlah, jadi orang Indonesia jangan beleguk, jangan ziarah lagi ke makam Habib. Kalau bisa jangan sholat di belakang Habib, jangan cium tangan di belakang Habib, karena dia itu cucu Yahudi Khazar, bukan cucu Rasulullah. Makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kita mengetahui bahwa makam itu keramat, ribuan orang datang ke sana setiap tahunnya. Bahkan pernah ada konflik dengan aparat setempat ketika makam itu akan digusur atau dipindahkan dan sebagainya. Kan begitu, FPI pada waktu itu juga turun tangan untuk bisa menyelamatkan makam itu. Ternyata ketahuan bahwa makam itu palsu. Makam Mbah Priuk yang sesungguhnya sudah dipindahkan karena dulunya sangat tidak terawat, tidak ada yang mau ngurusnya, karena itu dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, sedangkan yang sekarang jadi tempat berziarah orang banyak itu kosong, nggak ada apa-apanya, cuman batu nisan yang ditempatkan belakangan gitu. Nah, tetapi walaupun sudah ditempatkan belakangan dan itu terbukti tidak ada jenazahnya, tidak ada apapun di situ, tetapi orang-orang berziarah datang ke sana, lagi-lagi dengan infak yang luar biasa gitu. Nah, pada akhirnya juga kemarin-kemarin
dari penyelidikannya mulai tahun 2010 sampai kemarin, termasuk juga melibatkan MUI, ternyata banyak di Indonesia itu makam-makam Habib palsu. Jadi kalau misalkan kita lagi butuh duit nih, saya mohon maaf ya, kita lagi butuh duit, kita pesan ke tukang bikin batu nisan, Habib Anu bin Anu bin Anu bin Anu, tempelkan di tempat kosong, maka dalam kurang dari 1 tahun pasti akan mulai diziarahi, dan kita tinggal nempelin kotak kenceleng di situ, maka kotak kencelengnya pasti langsung penuh di situ. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah usaha apa-apa, tinggal meninggalkan aja di situ gitu. Ada kejadian seperti itu dan itu dikonfirmasi oleh pihak MUI.